Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faizu Virus. Kali ini kita akan mengatasi masalah error 37 di motor Yamaha Aerox. Ini pun berlaku ya untuk semua tipe Yamaha, karena error 37 itu udah pasti sama. Permasalahannya ada di ESC atau Idle Speed Control. Nah, kebetulan kalau di Yamaha Aerox saya memang errornya itu dibikin. Karena apa? Saya lagi mau pakai kembali ISC otomatisnya. Selama ini di motor saya dengan TB Remeran saya selalu pakai ISC manual karena untuk setelan langsamnya biar lebih mudah. Begitu saya coba pasang ISC otomatisnya kembali, ternyata malah timbul kode error 37. Udah saya otak-atik dan saya scan, ternyata tidak membuahkan hasil. Error 37 itu tetap aja ada. Nah, kalau error 37 versi ini adalah kerusakan dari ESC. Biasanya kan error 37 muncul kalau langsam terlalu besar. Begitu saya reset pakai Yediag atau dibenerin lagi putarannya, biasanya itu kembali normal. Cuman pada saat saya scan, errornya itu nggak hilang. Nih saya contohin dulu ya, pas di scan dan si errornya itu nggak mau hilang. Saya colokin dulu alatnya. Oke. Nah, kalian dengar kan? Kalau kedengaran ada masih suara putaran dari ISC. Kayaknya sih ISC itu masih normal ya. Karena begitu di kontak off, dia ada bunyi. Atau saya ulang dulu deh. Sepertinya ini kondisinya masih normal. Kita turn off. ISC masih bunyi ya, atau masih aktif seperti itu. Tapi errornya masih tetap ada. Seharusnya ya, kalau seperti itu kondisinya normal. Tapi ternyata dia tetap aja error. Kita coba dulu di scan nih. Ini kalau pakai alatnya Yediag, kita bisa lihat permasalahannya. Mungkin kalau kalian yang nggak punya alat seperti ini, begitu motornya dimatiin, ISC nyala, tapi tetap error muncul juga setelah kontak di on lagi, dibulak-balik tetap nggak hilang-hilang errornya. Berarti itu fix ISC-nya bermasalah. Oke, kemudian kita langsung lihat di permasalahan ISC-nya. Kalau di dia dari EQTech ini, kita bisa cek yang ISC or FID-nya. Value-nya 0. Kemudian kita klik ini. Dan action. Oke, kita cek juga tadi error 37-nya. Ini dia kosong nih. Harusnya dia muncul error 37-nya di sini juga. Tapi dia gak mau muncul. Dan clear malfunction code-nya dia ada satu di sini. Kalau di action harusnya dia hilang. Tapi lihat, di sini errornya nggak mau hilang. Kalau ISC kondisi normal, biasanya begitu kita clear di action, dia error. Maksudnya dia hilang kodenya. Cuman dia nggak kebaca di sininya nih. Padahal tadi udah saya reset juga, dia normal ya si aplikasinya. Dan begitu kita nyalain, motornya nggak mau nyala. Oke, saya pindah mode dulu karena harus ke mode yang ini biar motornya bisa nyala. Lihat,
Nah, matiin dan kita cabut dulu ya. Kita pasang lagi. Dinyalain ya, ogah-ogahan ya. Dan kalau di on, kode errornya masih tetap muncul, nggak mau kehapus. Biasanya kalau habis dari reset seperti tadi, dia kehapus. Tetap dia muncul error 37. Berarti ini memang ada permasalahan di ISC-nya. Oke, simpelnya kayak gini. Kita fix ISC ini yang mati. Kemudian kita pasang ISC yang normal. Kita ambil aja yang ini nih, yang sering saya pakai setiap harinya. Ini ISC yang normal. Masih ada yang lainnya juga yang normal ya. Kita cabut dulu. Dan kita colokin ISC yang normal. Oke, kita nyalain motornya dan kita coba lihat kode errornya hilang apa enggak. Nah, dia kode errornya hilang ya, karena tadi di reset dan ISC-nya udah kita pasang yang kondisi normal. Jadi kenapa sih motornya tadi nggak bisa nyala? Karena posisi ISC-nya itu terlalu tertutup, walaupun muter dia tetap tertutup sehingga motor nggak mau nyala. Kalau sekarang udah ganti kayak gini, errornya udah hilang dan seharusnya motor udah nyala ya. Karena putarannya jadi gini nih, maksudnya putarannya bermasalah. Harusnya kan normalnya dia buka tutup. Pada saat stasioner dia diatur untuk membuka. Tapi ini errornya kenapa? Malah menutup. Sehingga motor nggak bisa nyala. Bahkan permasalahan lainnya bisa langsamnya terlalu besar. Makanya keluar error 37. Tadi juga malah keluar error lagi 61, ada combo errornya. Ternyata memang masalahnya memang ISC-nya itu yang bermasalah ya. Kalau udah begitu ya tinggal kita ganti aja dengan ISC yang baru. Kalian bisa beli ISC-nya di Tokopedia atau Bukalapak, di online shop pokoknya. Kalian beli ISC-nya dan tinggal pasang aja ya. Diperlukan juga harusnya reset juga kalau kalian punya alatnya. Kalau nggak punya alatnya ya tinggal di setting manual, ngereset manual, kontakin nyalain. Tapi paling enak emang kita punya alatnya ya buat ngeresetnya. Biar kondisinya normal lagi. Nah, berhubung karena ini TB-nya di sini ya, untuk proses ngelepasnya agak susah. Jadi buat kalian nggak disaranin ya ngebongkar kayak gini. Lebih enak dibuka semua joknya biar gampang ngebuka. Oke guys, kita akan ganti ISC yang bermasalahnya dengan ISC yang bagusan ya. Saya akan buka dulu throttle bodinya, kita skip dulu videonya dan nanti kita lanjutkan. Oh ya guys, sebelum di skip dulu videonya, sepertinya ini ISC yang saya pasang bawaannya X-Rate yang lama, karena saya punya satu ISC punyanya X-Rate yang error. Kasusnya sama seperti ini, error juga, dan motor itu nggak mau langsam. Begitu tadi dihapus pakai Yediak pun itu bermasalah, nggak bisa dihapus value errornya. Jadi angkanya tetap aja di angka 1. Gak mau di reset sama sekali. Sehingga pada saat kita hapus tadi gak mau. Tapi kita lihat aja setelah kita ganti ISC yang lain. Ini yang bawaan Aerox-nya nih. Karena saya kebanyakan ISC nyimpen tumpuk-tumpuk. Dan satunya sih ini saya pernah nyimpen khusus nih satu tempat. Cuman lagi beres-beres kamar, berantakan. Jadi lupa karena nggak ditandain mana ISC-nya punya Aerox, mana ISC-nya punya X-Rate.
Saya punya X-Rate pun punya 3 biji ya, sama yang dipasang di itunya, di X-Rate-nya. Jadi yang normal yang mana saya nggak jelas juga. Tapi antara dua ini sih yang normal nih. Oke deh, kita buka dulu aja bagian TB-nya dan kita ganti ISC-nya. Kemudian kita scan lagi, apakah kode errornya nanti kehapus apa enggak. Oke guys, nih TB-nya udah kebuka ya. Tinggal kita lepas bagian ISC-nya. Pasti baut punya kalian nggak bakal kayak gini ya. Bukan kunci L, tapi masih baut biasa pakai kunci kembang atau obeng plus. Ini saya udah ganti pakai kunci L biar gampang pada saat bongkar pasang. Oke, tinggal kita buka aja. Si ISC-nya. Kelihatan sih masih bagus ya. Tadi dia juga masih bisa muter. Tapi mungkin ada komponen di dalamannya yang bermasalah. Entahlah apa yang bermasalah. Karena kalau tidak salah di dalam ISC itu selain ada motornya atau dinamonya, dia juga ada semacam komponen lainnya yang mengatur nanti bukaan tutupnya dari si ISC ini. Entahlah, yang jelas ini error, nggak bisa dihapus. Kita akan ganti pakai ISC yang lain. Oke, kita akan lepas dulu plugernya. Untuk jarak plugernya normal itu di angka 3,5 mili kalau nggak salah ya. Itu normal untuk TB yang standar, tapi karena TB saya udah remeran, jadi emang agak beda untuk settingan celahnya ini ya guys. Nggak bakal sama gapnya ini. Tinggal kita masukin aja. Tapi buat kalian nanti kalau langsamnya kebesaran atau enggak, gampangnya kayak gini ya. Kalau misalnya begitu dipasang langsamnya terlalu besar, kalian tinggal putar ke sebelah kanan atau putaran arah jarum jam. Atau langsamnya terlalu kecil, kalian tinggal putar-putar aja si plugernya sampai ketemu cocoknya. Tapi kondisi motor harus dalam keadaan terbuka ya joknya, biar gampang setting. Terus pakai kunci L juga biar gampang ngebukanya. Itu cara saya kalau lagi servis TB. Makanya TB saya semuanya, mau di motor Aerox atau X-Ride, udah diganti pakai kunci L segini. Biar pada saat pakai ISC manual, settingannya gampang. Kita tinggal puter-puter aja. Apalagi kalau kita nggak punya alat reset. Hanya perkiraan kita sampai ketemu langsamnya enak di mana. Ini juga saya udah lama banget nggak pakai ISC manual ya, karena udah keenakan pakai. Maksud saya udah lama nggak pakai ISC otomatis, karena udah keenakan pakai ISC manual. Gampang settingannya buat langsam segala macam, lebih enak daripada kayak gini nih. Kalau kayak gini kadang error, kadang enggak, itu yang bikin saya malas. Akhirnya saya ganti pakai ISC manual aja. Mana ya tadi ISC manual saya? Oh ya, ini biasanya saya pakai yang ini. Ini pun udah diakal-akalin juga biar normal ya. Kalau kayak gini dia resiko ISC goyangnya itu ini nih. Kalau kita nggak lem, dia sering muter sendiri. Akhirnya saya akalin juga di dalamannya. Sekalian deh saya kasih infonya seperti ini ya. Saya ganjelin di sininya, baru deh dia nggak muter-muter lagi. Sebelumnya kalau pakai ISC manual seperti ini,
pure bawaan dari pabriknya atau pure open dari bungkusnya, begitu kita pakai kadang dia muter langsung ngegedein sendiri. Jadi saya ngakal-ngakalinnya dulu di ini aja nih, kasih solasi biar nggak muter. Tapi itu juga nggak bagus ya. Yang bagusnya kayak tadi diganjel bagian tengahnya. Oke, kita nggak bahas dulu tentang ISC manual ini, kita lanjut ke sini nih guys. Kita akan lanjut pasang lagi dan kita akan tes lagi. Kita akan scan lagi apakah langsamnya udah normal atau enggak. Harusnya sih normal karena ISC-nya udah diganti yang bagus ya. Nggak seperti ini nih, ISC yang bermasalah. Oke, kita skip lagi, tunggu pemasangannya. Dan kita langsung coba lagi. Oke guys, TB-nya udah terpasang lagi. Dan tinggal kita scan kembali ya. Oke, di sini udah muncul ya. Kalian bisa lihat. Error 37 dan 61. Nah, bisa kalian lihat juga di bawahnya. Error pada ISC, error 61, error pada ISC, RPM langsam terlalu tinggi, makanya timbul error 37. Ini pokoknya emang ISC-nya error ya. Benar-benar parah errornya, langsam kegedean juga. Terus tadi dinyalain lagi malah terlalu tutup. Dan timbullah error semacam ini. Berarti memang ISC yang tadi kondisinya udah rusak. Kalau beli pun sekitar 65 ribuan deh kalau nggak salah. Saya belum pernah nyoba juga beli. Dan tadi kita hapus nggak bisa ya. Di awal-awal video tadi. Coba kita clear dulu. Oke. 0. Tadi dia nggak mau. Kita cek lagi. ISC-nya 0. Clear-nya. Karena IS-nya baru kepasang, kita akan clear juga. Harusnya di angka 0. Kita action. Kenapa harus kita reset di sini? Agar posisi dari ISC-nya dia normal kembali ya. Oke, kita coba nyalain. Coba nyalain. Udah nyala ya guys motornya dan kondisinya normal. Ini seperti ini. Ada error kayak gini karena memang si motor masih kepasang di softwarenya ya, atau di alat diagnya. Jadi tulisannya kayak gini nih, YR1. Kalau kita nyalain setelah ininya disambung lagi, normal lagi ya guys. Oke, kita lepas dan kita sambungin, terus nyalain motornya. Dan kita lihat ya, kode error udah nggak muncul lagi, udah bersih. Kita coba nyalain. Dan langsamnya pun udah normal lagi ya. Nah, jadi kayak gitu ya guys penanganannya. Kalau kalian ngalamin kode error 37, langsam terlalu gede atau malah langsamnya ciut ya, terlalu kecil dan motor nggak bisa nyala, kalian udah servis segala macam, tapi tetap hasilnya nihil, error 37-nya tetap muncul. Dan bahkan kayak tadi kita cek malah keluar error 61. Fix berarti masalahnya di SC. Sebelumnya kabel-kabelnya itu normal ya guys, nggak ada masalah dari kabel. Karena pada saat saya pasang ISC manual,
nggak ada masalah sama sekali, nggak timbul gejala error ya. Dan manfaatnya kayak gitu ya guys. Yang tadinya motor saya normal, begitu saya cobain ternyata malah jadi nggak normal ya. Dan bisa bikin tutorial buat kalian bagaimana cara mengatasi kalau udah ketemu error 37 yang nggak bisa dihapus sama sekali. Apanya sih yang rusak? Cek kabel normal, terus setting ESC udah di reset, tetap aja masalah kayak gitu. Ternyata yang masalah ada di ISC-nya. Memang kalau urusan kayak gini sih mau nggak mau kita butuh yang namanya alat YDIAG untuk mendeteksi kerusakan sebenarnya. Tanpa YDIAG pun masih sangat bisa, cuman agak kekurangan ya. Kekurangannya itu pendeteksian masalahnya. Kalau dengan adanya YDIAG, kita bisa lihat kayak tadi masalahnya. Error 37-nya nggak bisa dihapus, value-nya tetap 1. Di reset pun dia nggak mau sama sekali. Sedangkan kalau cara manual tanpa scan software, palingan kita pasang si ESC yang barunya dan kita cobain, semoga aja errornya itu hilang. Karena kalau beli ESC yang ada di Tokopedia atau Bukalapak atau di online shop lainnya, itu seperti kita beli kucing di dalam karung. Karena memang ya, kalau kita beli barang low spec seperti itu, ada kondisinya bagus, ada kondisinya setengah bagus, ada kondisinya yang sangat jelek. Jadi memang harus hati-hati juga. Kita tanya dulu tokonya, apakah ini barang normal atau enggak. Terus ada jaminan enggak kalau error itu bisa dibalikin. Memang agak ribet sih, tapi yang jelas kalau kalian mau berusaha, coba-coba insya Allah bakal bisa. Sama seperti saya, hasil coba-coba akhirnya bisa seperti ini ya guys. Ya lumayan aja lah. Kalau kalian cari ISC otomatisnya kan harganya masih under 100.000. Daripada kalian harus ganti satu unit throttle body itu lebih dari 500.000 ya. Mendingan kalian coba eksperimen sendiri, ganti ISC-nya sendiri. Ya siapa tahu berhasil kan. Lumayan juga lebih hemat duit. Selama kalian mau berusaha dan mau bertanya, insya Allah permasalahan di motor kalian bisa diatasi. Misalnya kalian udah punya masalah seperti ini, terus masih ada hambatan ya, jangan sungkan-sungkan nanya ke saya, mau lewat YouTube-nya atau DM IG saya juga boleh ya. Cuman mungkin agak slow respon karena kerjaan saya di real life itu banyak juga ya. Ini hanya menyempatkan waktu-waktu kosong aja kalau saya sempat bikin video dan ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Tapi mungkin juga ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Karena memang faktor kerjaan saya yang cukup lumayan sibuk ya guys. Bagi yang berbeda pendapat dengan saya ya udah silahkan, tapi nggak usah ngehujat. Karena penanganan motor kalian dengan saya beda ya. Ini penanganan cara saya, versi saya yang saya alami dan alhamdulillah caranya benar. Kalau nanti ada yang misalnya salah tuh bla 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 segala macam, ya silakan aja, paling saya cuekin atau saya blokir akun kalian. Gak ada masalah daripada bikin rusuh. Karena kan penanganan setiap orang beda-beda. Saya bisa nemuin masalah seperti ini, tangani seperti ini, dan terbukti berhasil ya masalahnya. Jadi nggak mesti ikut aturan yang ada di beres di bengkel resmi harus gini gitu. Ya inilah cara yang paling enak, yang paling simple dan lebih murah tentunya. Kalau nggak mau ribet, tinggal ganti aja throttle body satu set, selesai. Kalau mau yang ribet seperti ini kan bisa lebih hemat ya guys. Yaudah deh guys, kayaknya video juga udah cukup panjang ya untuk kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Dan sorry juga nih, motornya masih kondisi kotor karena kemarin baru pulang dari Sukabumi dan kena hujan, belum sempat dicuci. Karena kebiasaan saya lebih baik dibongkar dulu, baru selesai bongkar dicuci biar nggak kotor 2 kali ya guys. Oke guys, sampai jumpa lagi ya di video saya selanjutnya.